Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah Minggu Trinitas ini dengan pujian Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 5. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Trinitas ini kita khususkan dengan pengakuan bersama demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi ini. Allah yang hadir dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, yang telah memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya, dan yang senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus, agar manusia dimampukan memelihara bumi dengan segala isinya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan bait yang keempat. Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, Allah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambar-Nya.
Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antara sesama, antar sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita itu, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan demikian. Tuhan, ampuni kesalahan-kesalahan kami, karena sering mengabaikan perintah-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Sekarang mari kita nyanyikan pujian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 40, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudara-saudara, kini terimalah berita anugerah yang dari Tuhan, sebagaimana ditulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 13 demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling berjabatan antar anggota keluarga satu dengan yang lain. Dan setelah itu, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 246. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang
yang rendah hati, tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam pelayanan sabda. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, hari ini kami beribadah bersama keluarga. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan pada keluarga kami. Engkau telah memampukan kami untuk berkarya melakukan aktivitas panjang hari-hari kami. Di hari Minggu Trinitas ini Tuhan, Engkau telah satukan keluarga kami untuk beribadah. Hadirlah di rumah kami ya Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami. Berikan kepada kami kekuatan melalui firman-Mu, agar kami dimampukan menjalani kehidupan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari di hari ini saya bacakan yang dari Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4a. Namun demikian saya ingin membacakan yang pasal 1 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan ayat 27 dan 28. Kami persilahkan Bapak Ibu di rumah bisa membaca secara lengkap. Video ini bisa di-pause secukupnya dan saya bacakan ayat yang 1, 2 dan juga ayat 27 dan 28 demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bumi dengan segala
isinya ini hingga yang terjadi sampai hari ini itu diciptakan oleh Tuhan dalam tahapan yang sangat begitu panjang. Semula bumi ini belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Demikian keadaan bumi saat diciptakan oleh Tuhan. Kemudian diciptakannya lah oleh Allah terang, cakrawala, bulan, bintang, daratan, lautan, lengkap dengan tumbuhan, juga binatang di darat dan binatang di air. Hingga terakhir diciptakannya lah manusia dengan akal budi agar bisa dipercaya oleh Allah untuk melestarikan ciptaan Allah. Telah ratusan bahkan ribuan kali bumi ini rusak oleh bencana alam, oleh sakit penyakit, wabah bertubi-tubi menimpa penduduk dunia ini. Dan kerusakan itu juga terjadi oleh karena ulah manusia, seperti misalnya pencemaran air dan udara, pembakaran hutan, bahkan kerusakan akibat adanya peperangan antar suku bangsa. Namun apapun jenis kerusakan yang terjadi di bumi ini, nyatanya Tuhan tetap saja menjaga bumi ini yang rusak dipulihkan oleh Tuhan agar tetap lestari, menjadi tempat yang baik bagi semua ciptaan Tuhan secara turun-temurun. Saat ini gerakan untuk memulihkan atas setiap kerusakan alam dilakukan oleh banyak pihak, termasuk kita tentunya dipanggil untuk melakukan gerakan menjaga kelestarian alam dan memulihkan kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini. Namun demikian, kerusakan terhadap bumi dan segala isinya ciptaan Tuhan ini terus saja berlangsung. Jadi di satu sisi ada pihak yang ingin melestarikan, menjaga dengan sungguh-sungguh, namun di sisi lain ada juga pihak yang tidak peduli dan membiarkan kerusakan-kerusakan itu terjadi. Wabah COVID-19 yang sedang menyerang penduduk dunia saat ini, pencemaran air tanah dan polusi udara menjadi perhatian yang cukup serius yang dihadapi manusia hingga saat ini. Walaupun di bulan-bulan terakhir ini saat pandemi terjadi, yang namanya polusi udara itu sangat begitu menurun drastis karena tidak banyak kendaraan yang keluar rumah dan juga pabrik-pabrik yang berhenti sementara untuk beroperasi. Namun kurang tahu ke depannya nanti pasti polusi udara itu akan terus senantiasa terjadi. Demikian keadaan bumi ini. Dan bumi ini sungguh sudah sangat begitu terbeban dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi di mana-mana. Belum lagi kerusakan akibat perang antar umat manusia hingga saling bunuh satu dengan yang lain. Itu semua menjadi ancaman yang tidak bisa diremehkan oleh kita manusia. Kasus kematian George Floyd di Amerika menyebabkan ketegangan antar ras di sana itu kembali memanas dan menyebabkan kerusuhan besar di Amerika Serikat. Perang saudara di Yaman yang sampai hari ini juga belum berakhir, juga adanya sentimen antar kelompok, antar agama, ini menandakan bahwa kerusakan ciptaan Tuhan, termasuk manusia di dalamnya, terus terjadi dan tidak bisa disepelekan. Perkembangan manusia yang semakin maju dan modern, tidak serta-merta dapat dipastikan bahwa kerusakan ciptaan Tuhan itu semakin berkurang. Bisa jadi kerusakan ciptaan Tuhan semakin parah
jika tidak ada kesadaran dari makhluk yang diberi akal budi, yaitu manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Kejadian 1 ayat 28 tadi dituliskan bahwa manusialah yang diberi mandat oleh Allah untuk menaklukkan bumi dan juga untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Mandat tersebut seharusnya diterima manusia dengan penuh rasa syukur, namun juga penuh tanggung jawab. Mengingat bahwa manusia telah diciptakan dengan istimewa karena dilengkapi dengan akal budi agar bisa terlibat melestarikan alam ini. Kata menaklukkan dan berkuasa tentu bukan dalam pengertian mengeksploitasi atau memanfaatkan yang berlebih, bukan dalam untuk kepentingan makhluk hidup, tetapi hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Dan itu tentunya harus kita hindari. Pengertian menaklukkan dan berkuasa harus ditempatkan dalam rangka demi kelestarian dan keseimbangan alam secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Minggu Trinitas ini mengingatkan tanggung jawab kita sebagai manusia atas mandat Allah tersebut. Manusia telah gagal memelihara alam, memelihara dirinya sendiri agar tidak jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak mampu. Terlebih bagaimana bisa memperhatikan alam dengan bijaksana. Allah yang mewujud nyata dalam pribadi manusia Yesus ingin menunjukkan kepada manusia bahwa Allah berkenan memulihkan kerusakan yang dialami manusia akibat dosa. Manusia yang mau dipulihkan sehingga hati dan pikirannya bersih dari kepentingan-kepentingan egois, maka dirinya akan kembali menjadi insan Allah yang diciptakan menurut gambar Allah, yang peduli dan menaruh rasa hormat terhadap ciptaan lain, baik sesama maupun alam lingkungan di sekitar. Roh Allah yang pada awal mulanya melayang-layang di atas permukaan air, sekarang telah tinggal di hati manusia. Manusia diberi kemampuan dan kepandaian, bukan untuk merusak, tetapi sebaliknya untuk memperbaiki dan memulihkan setiap kerusakan alam, termasuk manusia itu sendiri di dalamnya, yang juga rusak oleh karena dosa-dosa. Mengingat pengorbanan Yesus yang telah memulihkan manusia dari kerusakan akibat dosa, kita manusia seharusnya juga serius, bahkan juga harus dengan pengorbanan membela untuk terlibat dalam pemulihan ciptaan Tuhan. Mari kita lakukan sebatas yang bisa kita lakukan. Sederhana namun dengan serius. Mulailah dengan membiasakan diri melakukan pola hidup sehat agar hidup kita tidak rusak, tubuh kita tetap sehat. Hati dan pikiran kita jaga agar juga tetap sehat. Tidak perlu lagi menaruh dendam dan iri kepada yang lain. Hiduplah rukun dalam keluarga dan masyarakat. Dalam perhatiannya kepada alam, buanglah sampah pada tempatnya. Manfaatkan barang-barang bekas. Pergunakanlah air secukupnya dan tindakan-tindakan praktis lain yang memungkinkan bumi ini tidak cepat rusak, namun terus terpelihara sekarang dan seterusnya. Karena generasi yang akan datang masih harus tinggal di bumi ciptaan Tuhan ini. Kiranya Allah Trinitas menerangi hati kita untuk terlibat pemulihan atas kerusakan seluruh ciptaan Tuhan yang terjadi. Dan kita dipanggil di dalamnya. Amin. Saat teduh bagi kita.
Saat teduh cukup, ada persembahan pujian dari Komisi Remaja dan waktu kami persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami, di surga kami bersyukur. Di hari Minggu Trinitas ini, kami dimampukan untuk menghayati Allah Tritunggal. Allah yang berkarya di dalam kehidupan di dunia ini secara nyata, menciptakan, melestarikan, bahkan memulihkan keadaan ciptaan Tuhan yang rusak, bahkan kerusakan yang dialami oleh manusia dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, betul-betul membawa pemulihan bagi seluruh umat manusia. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Roh Allah sudah berkarya di dalam hidup kami, untuk kami turut serta mengambil bagian dalam karya ciptaan Tuhan dengan cara ikut melestarikan ciptaan Tuhan. Baik ciptaan Tuhan, manusia, juga alam lingkungan yang ada di sekitar kami. Kiranya Allah Tritunggal memampukan kami untuk berperan nyata memulihkan setiap kerusakan yang terjadi. Tuhan Allah Bapa kami, termasuk saat ini dunia dan juga bangsa yang kami cintai sedang melawan dan juga menangani COVID-19. Kerusakan yang dialami oleh manusia atas penyakit ini sungguh sangat begitu memprihatinkan. Dan kami tetap tegar untuk melawan setiap jenis sakit penyakit. Untuk itu kami serahkan pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada khususnya di dalam menangani sakit penyakit ini ya Tuhan. Yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, dan yang sehat tetap terjaga kesehatannya. Hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan, kami semua terhindar dari sakit penyakit ini, dan kami kembali melakukan aktivitas normal seperti sedia kala, belajar dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan hidup bermasyarakat dengan penuh sukacita. Kami percaya ya Tuhan,
bahwa jemaat Tuhan terkhusus di GKJ Sukoharjo senantiasa Engkau berkati keluarga-keluarga yang terhisap di dalamnya. Engkau berkati satu persatu. Engkau mampukan menjadi keluarga-keluarga yang baik dan bijaksana untuk ikut ambil bagian, menjadi pemulih dari setiap kerusakan alam yang ada di sekitar, termasuk kerusakan-kerusakan yang dialami oleh setiap hati manusia. Kami serahkan ya Tuhan, pergumulan setiap keluarga di GKJ Sukoharjo. Kiranya Engkau melihat dan mendengarkan setiap seruan dari keluarga-keluarga yang ada di GKJ Sukoharjo. Yang sakit ya Tuhan kiranya Engkau sembuhkan. Yang ada di dalam pergumulan yang berat, kiranya Engkau hadir. Engkau memberikan jalan keluar. Yang ada di dalam kesesakan, Engkau legakan. Dan sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami hidup dengan penuh sukacita. Walaupun bahaya mengancam, tetapi kami dimampukan untuk tetap tegar melawan setiap kerusakan dan bahaya apapun di bumi ciptaan Tuhan ini. Kami percaya bahwa Allah Trinitas tidak membiarkan kami, tetapi tetap senantiasa bersama kami untuk melakukan gerakan pemulihan dalam setiap kerusakan yang terjadi. Sehingga bumi ini pantas untuk kami tempati, baik untuk diri kami generasi sekarang dan generasi-generasi yang akan datang, yaitu anak cucu kami. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh permohonan kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Persembahan setiap minggu bisa dikumpulkan melalui majelis pamong wilayah masing-masing atau bisa juga dikumpulkan melalui transfer pada rekening bank yang tertera di dalam warta gereja. Kitab 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 akan melandasi kita di dalam mengumpulkan persembahan kita pada minggu ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita pujikan nyanyian persembahan dari PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa mengasihi kami, ketika kami boleh tetap beribadah ya Tuhan, walaupun hanya bersama dengan anggota keluarga kami, dan kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami meyakini bahwa itu semata-mata hanya karena anugerah dan perkenan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar persembahan ini layak di hadapan-Mu, dan persembahan ini boleh menjadi sarana bagi pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang dengan penuh sukacita telah mengumpulkan persembahan ini.
Juga untuk saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, dengan kejujuran, dengan ketelitian, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, apabila kami akan menyelesaikan ibadah kami minggu ini, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam penguasaan Tuhan. Tuhan sendiri yang menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga kami mampu menapaki hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini hanya karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, bersama keluarga, mari kita jalani hari-hari ke depan dengan penuh tanggung jawab untuk memelihara kelestarian ciptaan Tuhan. Sekarang mari kita berdiri untuk bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait 1 dan 4, Keluarga Hidup Indah.
segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan hidup kita dengan kekuatan yang dari Allah Tritunggal. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.